إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Allah memanggil hamba-hambanya yang yakin bahwa kelak dia akan dibangkitkan pada hari akhir. Apa kata Allah? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Mungkin wasiat ini sering kita dengar. Tapi apakah kita sudah benar-benar bertakwa kepada Allah? Kita perlu bertanya. Allah katakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah. Allah ulangin. Allah tegaskan agar kita bertakwa kepadanya. Karena Allah dengan apa yang kita kerjakan, Allah itu tahu. Antum gak kenal sama ana, tapi Allah kenal sama ana. Kawan antum mungkin gak kenal sama antum, tapi Allah tahu siapa kita. Ahibati fillah, ada beberapa poin yang ana ingin bikin kesepakatan dengan antum. Yang pertama, kita semua yang hadir di sini hamba Allah. Kita budak Allah Azza wa Jalla. Bapak ana, ibu ana, dan bapak antum semua, ibu antum semua adalah budak Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah dakwah semua nabi. Mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian semua kepada Allah. Enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Poin yang ketiga, ana dan antum yang di sini semua mengklaim bahwa kita followernya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah meninggal dunia, tapi beliau berjanji bahwa beliau akan menunggu kita di telaga. Ingat poin pertemuan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di padang mahsyar yang pertama di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah pantas kita berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah mengemban perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dilanjutkan oleh para sahabatnya? Atau kita ternyata sibuk dengan dunia kita? Pada tanggal 5 Rajab tahun 15 Hijriah, berapa tahun yang lalu,
1429 tahun yang lalu. Ya. Ada sebuah kejadian di mana para sahabat dan para tabi'in mereka harus menghadapi pasukan Romawi di Syam sana. Jumlah pasukan musuh pada waktu itu 200.000. Dan jumlah para sahabat bersama tabi'in di bawah pimpinan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ya sekitar 50.000. 50.000 ini datang dari kota Madinah, datang dari berbagai negeri umat Islam untuk melanjutkan perjuangan Rasul SAW menyampaikan agama ini. Romawi yang begitu handalnya dalam peperangan, dia bingung. Kok bisa 50.000 orang dengan persenjataan yang sangat sederhana berani melawan 200.000 orang yang sudah terlatih perang? Akhirnya pemimpin pasukan Romawi kirim mata-mata, dikirim untuk melihat apa yang dikerjakan umat Islam. Dia ingin tahu dari mana kekuatan umat Islam. Apakah dari jumlah mereka? Tidak, mereka lihat jumlah mereka lebih sedikit. Apakah dari persenjataan mereka? La. Dia ngelihat ini orang-orang Arab Badui yang tidak terlatih perang menghadapi Romawi. Dikirim mata-mata ini, disuruh tinggal dari malam hari sampai pagi, dari pagi sampai sore. Lalu dia datang kepada bosnya melaporkan. Sedih kita juga. Apa kata orang ini? Ji'tuka min 'indi qaumin yaqumuna al-lail yusallun wa yasumuna an-nahar ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wallahi law saraqa malikuhum aw zana laqata'u yadahu wa law zana la rajamuhu li'itharihimul haqqa 'ala ahwa'ihim. Ruhbanul lail wa fursanun nahar. Aku baru datang dari tatanan masyarakat yang kerjanya mereka di malam hari itu sholat malam mereka. Mereka menghidupkan malam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan tentang penghuni surga, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Di malam hari lambung mereka jauh dari kasurnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ya, kerjanya orang-orang itu di malam hari persiapan untuk perang, bukan mengasah pedang mereka. Mereka sholat malam. Dan di siang hari mereka puasa. Dan mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kalau raja mereka mencuri, dipotong tangannya sama mereka. Kalau raja mereka berzina, dirajam sama mereka. Kenapa? Karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Apa kata pemimpin Romawi ini? Kalau benar yang kau katakan, kalau benar yang kau ucapkan, labatnul ardi khairun min dhahriha liman arada qitalahu. Dia mensifatin salah satu sifat dia, orang-orang Islam itu seperti pendeta-pendeta mereka di malam hari dan seperti jawara-jawara mereka di siang hari. Kalau benar ucapanmu, maka perut bumi lebih baik daripada punggungnya bagi orang-orang yang mau memerangi mereka. Dan terbukti siapa? 50.000 itu menghilangkan kekuasaan Romawi dari Syam. Tapi sekarang jumlah umat Islam banyak. Di mana-mana kita melihat masjid dibangun, mendengar azan dikumandangkan. Tapi kenapa kita lihat tidak ada izzah dari umat Islam? Tidak ada kemuliaan. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, memprediksi, menyampaikan apa yang akan terjadi atas wahyu Allah Azza wa Jalla.
Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir umat-umat itu mengeroyok kalian. Mereka saling panggil untuk mengoyak-ngoyak kalian. Seperti orang kalau mau makan bareng saling panggil untuk makan di satu nampan yang sama. Ada yang berkata di antara para sahabat, awamin qillatin nahnu yawma idzin. Ya Rasulullah, apakah jumlah kita pada waktu itu sedikit sehingga kita dikeroyok oleh orang-orang tersebut? Bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian banyak pada waktu itu. Banyak jumlah kalian. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl. Tapi kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh arus banjir. Tidak punya prinsip, tidak punya pegangan. Dia ikut angin. Jumlah yang banyak apa gunanya? Tatkala mereka bukan orang-orang yang bertauhid, yang memiliki akidah yang kuat, yang niat berjuang lillahi ta'ala. Dan kata Nabi SAW, وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Dan Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Musuh yang dulu perang Badar 300 melawan 100, melawan 1000, yang 1000 takut. 700 melawan 3000, 3000 melawan 10.000. Mereka gentar menghadapi umat Islam. Tapi nanti akan datang satu masa musuh nggak lagi takut sama umat Islam. Dan Allah akan melemparkan penyakit di dalam diri kalian, al-wahan, yang membuat orang jadi lemah. Wa mal wahan ya Rasulullah. Apa itu wahan ya Rasulullah? Sebagian kita mungkin kena penyakit itu tapi tidak sabar dan tidak sadar. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sama dunia dan benci dengan kematian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah. Tatkala umat Islam sudah tidak bangga lagi dengan keislamannya, tatkala umat Islam sudah mengekor kepada orang-orang yang bermusuhan dengan mereka, maka tatkala itu kita akan hancur, kita akan binasa. Tidak ada jaminan Islam akan tetap ada di Jogja ini. Tidak ada jaminan Islam akan tetap ada di Indonesia. Tidak ada jaminan Istiqlal akan tetap dipakai sholat jamaah. Baca sejarah. Tahun 92 Hijriah, umat Islam sudah sampai ke Spanyol. 800 tahun ada di Spanyol. Kemudian hilang. Kemana masjid-masjid yang mencetak para ulama? Kemana masjid-masjid, sekolah-sekolah yang mencetak Al-Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hazm Al-Andalusi, Abu Hayyan? Kemana? Hilang. Antum berangkat ke Spanyol, tidak ada masjid-masjid itu. Semua telah berubah. Dan Nabi SAW mengatakan, solusi menyelesaikan semuanya, idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Apabila jual beli kalian sistemnya ina, riba yang terselubung, riba yang dibungkus agar kelihatan indah dan halal, dan kalian sudah sibuk dengan dunia kalian, yang dengan pertaniannya, yang dengan peternakannya, yang dengan usahanya, yang dengan jabatannya, semua hanya memikirkan perut dan yang di bawah perutnya. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan itu jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian zullan, hina kalian. Kalian akan hidup dalam kehinaan. La yanzi'u, enggak akan dicopot, enggak akan dicabut itu kehinaan. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Haibati fillah, harus kembali kepada agama kita. Kita harus mulai menebarkan kedamaian Islam.
rahmat Islam, keindahan Islam sebagaimana yang tebarkan oleh para sahabat Nabi dengan cara yang bijak dan penuh dengan hikmat. Kalau tidak, entah sampai kapan Islam akan di Indonesia. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.